Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan membawa setiap kerinduan kita ya Bapak Ibu. Dan saya percaya walaupun kita masih di rumah masing-masing, tapi kerinduan kita tetap sama, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita Bapak Ibu. Kita mau bawa korban syukur kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limbah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limbah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limbah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limbah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu. Ya Yesusku, haleluya, haleluya. Bawa korban syukur kita ke hadirat Tuhan. Mari rasakan Roh-Mu bekerja Tuhan. Ya Yesusku, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
doa pembuka saya minta saudari Eva. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh hati kami pada pagi hari ini sangat berlimpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup ya Bapa memulihkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Bapa kami akan memulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati setiap ibadah kami. Dan kiranya Tuhan mau ada di setiap rumah-rumah kami. Melingkupi setiap hati kami dan pikiran kami Bapa. Tuhan terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan mau senang ya Bapa melihat mempersembahkan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga minta ampun Tuhan atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh layak datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Kita mau membesarkan namanya, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Yang di rumah tetap kita bersukacita buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, dan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan,
Bapak Ibu, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bukan dengan kekuatan kita ada di sini sampai hari ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kekuatan-Mu nyata Tuhan dalam perlindungan kami ya Bapa. Haleluya Yesusku. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Siapkan hati kami ya Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, bukan dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
Allah, dan firman saya serahkan kepada hamba ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh memuji Engkau, boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Nah sebentar kami akan buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Kami rindu dipulihkan, diberkati, diajar oleh firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengambil benih firman-Mu dari hati-hati kami, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini kita sering belajar ya, di gereja kita belajar mengenai doa. Kita belajar mengenai iman. Minggu lalu kita belajar bagaimana berpikiran positif. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah Raja Daud. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 9. Ya, di sini perikop berjudul Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara di rumah sama-sama menyimak ayat demi ayat. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah, ayat ini cukup panjang ya, mengenai kisah Daud. Daud seorang manusia biasa sama seperti kita. Walaupun dia seorang yang hebat, begitu banyak ya hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Daud, tapi sebagai manusia kita bisa berdosa. Tapi apa yang menjadi kelemahan Daud yang disampaikan oleh Nabi Nathan, yaitu pada saat Daud mengambil istri dari Uria, yaitu Bathsheba. Ya, setelah hidup bersama dengannya, Uria dikirim ke medan pertempuran sampai Uria mati, ya, dikalahkan oleh musuhnya.
Apa yang terjadi setelah itu? Daud hidup biasa. Daud tetap terus hidup di dalam dosanya. Sehingga Daud tidak sadar sampai suatu waktu Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita belajar mengenai satu kata, yaitu dosa. Sebagai manusia, saya berdosa. Begitu banyak dosa yang telah saya perbuat. Dan juga saya percaya kita sebagai manusia, Tuhan Yesus pernah berkata, roh memang penurut tapi daging itu lemah. Kita hidup dari pagi sampai sore. Banyak dosa yang kita perbuat. Dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Tapi apa yang mau diajarkan oleh Tuhan melalui kisah ini? Yang pertama yang sangat penting, yang sempat diabaikan oleh Raja Daud adalah Daud tidak sadar. Ya. Sebagai manusia bisa berdosa. Daud berdosa. Tapi apa ya yang terjadi pada Daud? Kita lihat di ayat ke-5, ayat keempat. Ya, ayat keempat, 2 Samuel 12 ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu ayat 5 kita lihat di sini, padahal itu menuju kepada Daud. Daud tidak sadar. Ayat kelima, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Kita seringkali lihat orang lain kesel karena berbuat dosa. Kita bisa marah lihat orang berbuat salah. Tapi ternyata di sini Tuhan mau ingatkan kita yang sangat penting bahwa kita juga orang berdosa. Roma 3 ayat 23 nggak usah dibuka, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Kita sadar. Apakah kita masih terikat di dalam dosa? Kita ingat, kita lihat diri kita. Apakah kita masih terus-menerus terikat dalam dosa? Kalau Nabi Nathan tidak datang kepada Daud, mungkin Daud tidak sadar bahwa dia telah mengambil istri Uria. Lalu Uria dikirim ke medan pertempuran sampai mati. Dia mengambil domba si miskin. Dia tidak sadar berbuat dosa. Mari kita sadar hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa berbuat dosa karena kita manusia. Tapi yang Tuhan mau adalah kita sadar. Yang pertama yang kita mau pelajari hari ini, mari kita sadar akan dosa pelanggaran kita. Kita buka Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Di Alkitab digital ayat 3, kalau Alkitab cetak ayat 5. Ya. Ayat 3 demikian firman Tuhan, sebab aku sendiri, ayat ke-5 berarti. Ayat ke-5 ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, kata Daud. Setelah dia ditegur, Daud mulai sadar. Ya, setelah dia diingatkan, dia sempat marah, nih orang jahat banget. Kenapa bisa jahatnya seperti itu? Tapi waktu Nathan bilang orang itu adalah kamu, kagetnya luar biasa. Sehingga di dalam doanya, ya Raja Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi hari ini kita belajar hal pertama, mari kita sadar. Ya sering-sering sadar, sering-sering introspeksi, sering-sering lihat diri kita. Masihkah kita terikat dengan dosa? Masihkah kita seringkali mengabaikan Tuhan? Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak mencuri, tapi kita mengabaikan Tuhan. Kita menduakan Tuhan seperti dosa orang Israel, menduakan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita masih terikat dosa? Ingat ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar akan dosa pelanggaran kita. Lalu yang kedua, ya, yang kedua yang juga penting, mari kita buka kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 6. Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Setelah Daud ditegur, dia sempat marah karena dosa orang itu, ternyata orang itu adalah dia sendiri. Lalu dia mulai sadar, ya. Ayat ke-1 Mazmur 51, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ayat kedua, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Setelah Daud sadar, ya, setelah Daud ditegur sehingga dia sadar apa yang dilakukan Daud, Daud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Daud minta ampun, ya, Daud mengaku dosa, Tuhan saya sudah berdosa. Daud mengaku dosa, Daud minta ampun dengan sungguh-sungguh dan dia bertobat. Itu urutannya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berbuat dosa, tapi seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita udah sadar, tapi kita tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Padahal ya firman Tuhan katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan atas kita. Mari kita belajar seperti Daud. Pada saat dia ditegur dan dia sadar. Ya, apa yang dia lakukan? Dia mengaku dosa. Lalu dia minta ampun dengan sungguh-sungguh. Ya, saya seringkali baca kitab Mazmur 51 ini berulang-ulang. Sebagai tanda Tuhan, saya berdosa terhadap Engkau Tuhan. Saya sudah berbuat salah. Saya ulang-ulang sebagai doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan saya bisa bayangin apa yang dialami oleh Daud. Begitu menyesal karena dia telah berbuat dosa yang begitu jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar kita bisa berdosa. Kita lemah, ya. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita bisa berbuat dosa, tapi mari kita sadar. Yang pertama sadar. Lalu setelah sadar, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Dan kita seperti Raja Daud berdoa, hapuskanlah pelanggaranku, kata Raja Daud. Terus Daud juga berkata, ya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ingat ya, dosa menghalangi berkat Tuhan. Berapa banyak ya kita belum mengalami pemulihan. Berapa banyak persoalan demi persoalan kita hadapi. Memang dunia ini ya berat. Memang Tuhan seringkali izinkan pencobaan demi pencobaan kita alami. Tapi Tuhan mau kita juga sadar, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti Daud berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pada saat dosa kita diampuni, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulangi sekali lagi ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadar, mengaku dosa, minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Sering gak kita lakukan? Kita bisa lakukan itu. Tapi ini yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Kita udah sadar, kita udah minta ampun, kita udah bilang Tuhan saya tobat, saya minta ampun, ampuni saya, bersihkan saya dari dosa saya. Tapi yang ketiga ini, setelah sadar, mengaku dosa, mohon ampun, ini yang ketiga. Mari kita buka Matius pasal 6 ayat 14. Matius pasal 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15 saya baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini doa Bapa kami. Ya pada saat Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, Tuhan ingatkan ini. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Dosa demi dosa sering kita lakukan dengan ucapan kita, dengan perbuatan, bahkan dengan pikiran kita, bahkan dengan sikap kita. Kita sadar suatu hari, kita ditegur oleh Tuhan, sehingga sadar lalu kita mengaku dosa.
lalu kita minta ampun pada Tuhan, lalu kita bertobat. Tapi seringkali langkah yang ketiga ini tidak kita lakukan ya. Kita bisa sadar, kita bisa minta ampun, tapi yang ketiga ini mengampuni orang, itu yang seringkali berat. Apalagi tuh orang tuh bener-bener ngeselin ya. Aduh kesel banget. Setiap hari rasanya hati ini kita, waduh udah gak tahan menghadapi dia. Nah firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus ajarkan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi 3 hal hari ini kita belajar. Ya dari kisah Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, yang pertama, sadar. Sadar akan dosa pelanggaran kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Saya dari pagi, siang, sore, malam banyak dosa yang saya lakukan melalui ucapan saya, pikiran, perbuatan saya. Sehingga Tuhan ingatkan saya harus sadar. Mari Bapak Ibu Saudara kita sadar. Lalu yang kedua, setelah sadar, kita minta ampun. Kita mengaku dosa. Kita bertobat. Dan yang terakhir yang sangat penting sekali, ya, firman Tuhan ajarkan pada kita, mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita buka Matius 5 ayat 23. Matius pasal 5 ayat 23 kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 ya. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu ini. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan pengikut-pengikutnya, ya, waktu mau mempersembahkan diri, waktu kita mau berdoa, waktu kita mau beribadah, Tuhan ingatkan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Apa yang Tuhan minta? Sekali lagi 24, baca sama-sama ayat 24, 1, 2, 3. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa? Pada saat kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, dosa kita pun tidak diampuni. Pada saat dosa kita tidak diampuni, ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Segala persembahan terbaik sekalipun, persembahan seperti apapun juga, pada saat kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan tidak terima persembahan itu. Ya. Sekali lagi ayat 24, kita lihat. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal dari kisah Raja Daud. Daud manusia biasa. Dia jatuh dalam dosa, dosa perzinahan, dosa pembunuhan. Tapi Daud tidak sadar. Sampai suatu hari Tuhan utus Nabi Nathan sehingga Daud sadar akan dosa pelanggarannya. Pertama, sadar akan dosa pelanggaran kita. Lalu setelah sadar apa yang dilakukan oleh Daud, Daud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Daud mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 51. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah berulang-ulang sebagai tanda pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Setelah Daud sadar, Daud mengaku dosa. Daud mohon ampun dan Daud bertaubat. Dan hari ini kita belajar yang ketiga, setelah sadar, minta ampun, bertobat. Yang ketiga, mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita percaya ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk dengar doa kita. Dosa menghalangi berkat Tuhan. Dosa menghalangi pemulihan dari Tuhan. Biarlah di masa pandemi yang berat ini, kita belum tahu kapan berakhir. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar menyadari dosa pelanggaran kita. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang singkat ini. Mari kita meminta ampun pada Tuhan.
Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan segala dosa pelanggaran kita. Dan mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita percaya ya kalau sadar, mengaku dosa, dan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kita percaya kita hancurkan segala kuasa dosa. Kita hancurkan segala kutuk-kutuk dosa yang menghalangi berkat Tuhan atas kita. Pada saat kita mengampuni, suami istri diperdamaikan. Pada saat kita mengampuni, jemaat-jemaat dipersatukan. Pada saat kita saling mengampuni, keluarga-keluarga dipersatukan. Firman Tuhan katakan, kesitulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan saya percaya, ya pada saat kita sadar, mengaku dosa, mengampuni orang yang bersalah pada kita, pemulihan akan terjadi atas hidup kita. Berkat-berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Engkau telah tegur kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami sadar banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Kami sadar mulut kami, perkataan kami sadar ucapan-ucapan, pikiran-pikiran, perbuatan, sikap hidup kami Tuhan. Seringkali tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun dengan sungguh-sungguh Tuhan. Seperti Raja Daud di dalam doanya di Mazmur 51 dengan sungguh-sungguh minta ampun, minta dihapuskan atas segala dosa pelanggarannya. Dan kami percaya Tuhan, jika kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, hari ini Engkau ajar kami juga. Setelah kami sadar akan dosa kami, setelah kami mengaku dosa, minta ampun dan bertobat, kami juga diminta Tuhan, kami juga diajar oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Bahkan di saat kami akan menyembah Engkau Tuhan, saat kami akan memuji Engkau Tuhan, kami teringat akan saudara kami tinggalkan persembahan kami berdamai terlebih dahulu Tuhan, mengampuni orang yang bersalah pada kami ya Bapa. Dan kami akan menikmati Tuhan pengampunan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami sadar mengaku dosa dan kami belajar mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tidak ada lagi segala kutuk dosa dihancurkan ya Bapa. Kami percaya segala akibat dari dosa-dosa kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan Tuhan terjadi atas kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kami. Karena kuasa dosa sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini akan tersimpan dalam hati kami. Dan kami akan lakukan setiap hari. Dan ajar kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah terus Tuhan, Engkau bicara dalam setiap hidup kami. Menegur kami, mengingatkan kami, bahkan memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya akan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat hambanya Bapak Muradi yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Bapak dan keluarga diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menutup firman Tuhan ini. Kita mau katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung asal Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Roh Kudus. Sebagai manusia yang penuh dosa ya Bapa, sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Bapa. Layakkan kami selalu menjadi anak-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami membawa setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami percaya bahwa yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang penuh beban berat Tuhan, Engkau berikan jalan yang terbaik Tuhan bagi kehidupan kami. Bahkan yang penuh kesedihan Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami terlalu berharga di mata-Mu ya Bapa. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau melihat Tuhan di masa tuanya saat ini Tuhan. Kami percaya pelayanan yang Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang memberkatinya Bapa. Beri mereka kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan. Karena kami percaya Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan akan menjadi alat-Mu yang sangat berharga Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Di tempat ini di Gebis Maranatha ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu Tuhan, tunas remaja, pemuda remaja Tuhan, bahkan sampai ibadah raya Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang terlibat Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan bagi ibadah-ibadah Tuhan tetap selalu ada Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami di masing-masing rumah Tuhan, tapi kami tetap rindu Tuhan dan haus akan firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi oma opa kami Tuhan yang sudah lanjut usia ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Perlindungan ekstra Tuhan bagi kehidupan mereka untuk saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, oma opa kami yang sudah lanjut usia tetap semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kau melihat bangsa ini sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah takut dan khawatir karena urapan-Mu selalu nyata Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami membawa Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bila ada roh jahat Tuhan yang masih mau menghancurkan bangsa ini Tuhan, roh sakit, penyakit Tuhan, terutama virus corona Tuhan, roh-roh yang akan mencelakakan kami Tuhan, kemiskinan, kelaparan Tuhan, kami sama-sama mau bersatu hati, kami mau ikat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur kuasa-Mu yang menyembuhkan kami, biarlah bilur kuasa-Mu yang memulihkan kami, dan kami yang percaya Tuhan bahwa kesembuhan massal akan terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan, pemulihan yang nyata Tuhan akan terjadi bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Kau juga memberkati setiap pemerintahan kami ya Bapa, dari presiden, wakilnya, menterinya, bahkan sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, roh hikmat dan tanggung jawab Tuhan, roh kejujuran Tuhan Engkau tanamkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka Tuhan sebagai pemimpin kami Tuhan akan tetap bekerja dengan sangat baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga memberkati kami semua Tuhan yang terlibat ambil bagian pada hari ini ya Bapa. Engkau memberkati well singer Tuhan, pemain musik, bahkan multimedia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kami semua, dan kami akan siap selalu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, inilah seruan hati kami. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, ada beberapa pengumuman sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Pengumuman pertama, minggu depan ibadah tetap online ya. Minggu depan kita tetap akan ibadah online. Link untuk YouTube ya akan dikirim melalui grup WhatsApp. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita beribadah di rumah dengan sungguh-sungguh ya.
Walaupun di rumah, kita tetap percaya Tuhan hadir di rumah kita. Kita mau sembah Tuhan, mau puji Tuhan, mau menikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya walaupun ada di rumah. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan kolekte, ya silakan bisa memakai pembayaran online seperti QR BCA, link aja, OVO dan lain sebagainya. Ada QR di layar saudara, bisa saudara scan lalu berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lalu yang ketiga, tetap selalu pakai masker, hindari kerumunan ya, sering cuci tangan dan juga terutama saat ini sangat dianjurkan bagi seluruh jemaat untuk menerima vaksin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terima vaksin segera mendaftar. Ya sekarang sudah banyak yang terima vaksin, itu lebih baik lagi ya, sehingga akan terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok. Ya di gereja kita memang sudah cukup banyak yang pernah terkena virus corona ini. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita ditambah dengan vaksin ya. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan pilih-pilih vaksin lagi. Ikut ya program pemerintah ini, kita divaksin. Yang terakhir tetap berdoa. Ya, tetap berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa bagi pemerintah kita berdoa bagi keluarga kita, supaya kita tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Ya itu saja pengumuman, tetap sungguh-sungguh beribadah dan berdoa. Mari kita akan terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa kita, berkat kesehatan, berkat atas usaha pekerjaan kita, berkat atas anak cucu kita, berkat dalam setiap kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selesai, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.